Bidang Bisnis, Prodi Manajemen. Tujuan kami untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tugas kami. Mata kuliah Analisis Perilaku dan Evaluasi Kinerja. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Husnul Fikri, SEMM. Kami dari kelompok 3 yang beranggota. Saya Fairliza Istirama. Saya Sultan Rizky Ramadan. Saya Rizal Sarul Purdansa. Baiklah, materi yang pertama akan saya jelaskan. Pengertian evaluasi kerja. Evaluasi adalah proses untuk dengan tujuan mengambil objek evaluasi bisa merupakan pegawai, karyawan, benda, evaluasi kerja adalah suatu metode atau proses evaluasi tujuan yang evaluasi kerja juga merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa evaluasi kerja adalah yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja perusahaan. Selain itu juga untuk menentukan kebutuhan penilaian secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan. Ada juga fungsi evaluasi kerja. Yang pertama, memberikan feedback kepada karyawan atas kinerjanya. Karyawan harus melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan tujuan, dengan uraian tugas, prosedur operasi, dan memenuhi standar kinerja. Fungsi yang kedua, promosi dan demosi. Promosi akan diberikan kepada karyawan yang penilaian kinerjanya memenuhi standar berupa kenaikan gaji, pemberian bonus atau komisi, kenaikan pangkat atau menduduki jabatan tertentu. Sebaliknya, jika karyawan yang penilaian kinerjanya tidak memenuhi standar, maka akan diberikan demosi berupa penurunan gaji, pangkat atau jabatan karyawan. Fungsi ketiga, memberikan motivasi kepada karyawan. Hasil evaluasi kerja karyawan bisa dipergunakan perusahaan untuk memotivasi karyawan yang lain agar mempertahankan pekerjaannya. Yang keempat, penentuan dan pengukuran tujuan kinerja. Yang kelima, konseling bagi karyawan yang kinerjanya tidak optimal atau buruk. Yang keenam, pemberdayaan karyawan. Evaluasi kerja untuk memperdayakan karyawan agar bisa menelusuri jenjang karir. Evaluasi kerja menentukan apakah kinerja karyawan bisa digunakan sebagai ukuran untuk meningkatkan karirnya. Selanjutnya, ada tujuan evaluasi kerja. Evaluasi kerja pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja perusahaan melalui peningkatan kinerja dari sumber daya personil perusahaan. Secara khusus, menurut Suyonto tahun 1969, sebagaimana dikutip dalam buku Rahman Tanjung tahun 2021, evaluasi kerja memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatkan saling pengertian sesama karyawan terkait persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kinerja karyawan sehingga dapat memotivasi mereka supaya bekerja dengan lebih baik. Yang ketiga, ada memberikan peluang bagi karyawan untuk berdiskusi terkait keinginan dan menyampaikan aspirasi serta meningkatkan kepedulian atas karir atau tugas yang dijalankannya saat ini. Yang keempat, ada mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran yang akan datang sehingga karyawan termotivasi. Selanjutnya yang kelima, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pelatihan
khusus bencana. Selanjutnya ada sasaran evaluasi kerja. Menurut Suyoto tahun 2008 yang dikutip dalam buku Rahmat Tanjung tahun 2021 menjelaskan bahwa sasaran dari evaluasi kerja karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun analisis kinerja dari waktu sebelumnya dengan berkesinambungan dan periodik baik kinerja karyawan maupun kinerja perusahaan. Yang kedua, ada menetapkan evaluasi kebutuhan pelatihan atas para karyawan melalui audit keterampilan dan pengetahuan hingga kemampuan diri karyawan dapat dikembangkan. Yang ketiga, adanya menetapkan sasaran atas kinerja periode selanjutnya serta memberikan tanggung jawab perorangan dan kelompok sehingga untuk periode selanjutnya dapat diketahui dengan jelas apa yang perlu dilakukan karyawan. Itu dan bab yang bisa diraih sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat, ada menemukan potensi karyawan yang berhak mendapatkan promosi dan juga berdasarkan hasil diskusi antara karyawan dan pimpinan akan menyusun suatu proposal mengenai sistem bijak dan sistem promosi lainnya seperti imbalan. Selanjutnya ada instrumen evaluasi kerja. Menurut Rahadi tahun 2010 yang dikutip dalam buku Rahmat Tanjung tahun 2021, isi instrumen evaluasi kerja pada prinsipnya sama dan berisi antara lain menyebutnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama perusahaan. Yang kedua ada identifikasi karyawan berupa nama karyawan, unit kerja, jabatan, dan pangkat. Yang ketiga, identifikasi penilaian, isinya nama penilai, jabatan, dan unit kerja. Yang keempat, ada masa periode penilaian. Yang kelima, butir-butir indikator kinerja. Yang keenam, deskriptor level kerja. Yang ketujuh, catatan penilai. Yang ke-8, tanggapan penilai terhadap penilai. Yang 9, tanda tangan penilai dan penilai. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya terus masalah-masalah dalam evaluasi kerja. Pertama itu objektivitas. Jadi dalam metode rating scale seperti faktor-faktor yang lazim digunakan berupa sikap, kualitas, dan kepribadian. Adalah faktor-faktor yang sudah diukur. Penggunaan faktor-faktor yang terkait dengan pekerjaan bervariasi faktor dapat meningkatkan objektivitas. Terus yang kedua, bias termasuk halo error. Masalah ini terjadi apabila penilaian mempersepsikan satu faktor sebagai kriteria yang paling penting dalam memberikan evaluasi. Baik atau buruk berdasarkan faktor tunggal. Terus yang ketiga, terlalu longgar atau terlalu ketat. Penilaian terlalu longgar memberikan nilai tinggi kepada yang tidak berhak. Penilaian terlalu ketat atau terlalu kritis atas kinerja seorang karyawan dalam pemberian nilai. Evaluasi yang terlalu ketat terjadi apabila manajer tidak mempunyai definisi atau batasan yang akurat tentang berbagai faktor evaluasi. Jadi sini saya menjelaskan tentang terlalu longgar. Jadi kalau kita perusahaan itu jangan terlalu longgar dan jangan terlalu ketat. Karena terlalu longgar itu tidak bagus juga dalam pekerjaan dan terlalu ketat itu juga tidak bagus dalam pekerjaan. Terus kita memberikan nilai tengah. Masalah ini terjadi apabila karyawan diberi nilai rata-rata secara tidak tepat atau di tengah-tengah skala evaluasi. Alasannya karena penilaian ini menghindari kontroversi atau kritik. Bias perilaku terbaru, perilaku atau kinerja yang paling akhir akan lebih mudah diingat daripada perilaku yang telah lama. Terus bias pribadi, penilaian yang melakukan evaluasi bisa saja memiliki bias yang berkaitan dengan karakteristik pribadi karyawan
seperti suku, agama, gender atau usia. Meskipun ada peraturan ataupun undang-undang yang melindungi pekerja, diskriminasi tetap menjadi masalah dalam dunia pekerjaan. Jadi kita dalam suatu pekerjaan itu tidak sesuai dengan usia kita saja. Terus kalau kita bekerja itu banyak mencari ilmu yang lebih tua atau yang lebih muda. Karena di sini kita menjelaskan tentang evolusi kerja itu, kita bisa memahami situasi lapangan pekerjaan dan kita itu memberikan contoh terbaik untuk perusahaan. Untuk evaluasi kerja adalah suatu metode atau proses evaluasi kerja dalam suatu perusahaan sesuai dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kerja pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja perusahaan, memiliki peningkatan kinerja dari sumber daya personel perusahaan. Evaluasi kerja adalah menggunakan metode ilmiah dalam mengumpulkan informasi mengenai kinerja karyawan. Pengumpulan informasi dimulai dengan observasi kinerja karyawan yang dinilai dari mencatat ilmu-ilmu. Ya, dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.